Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Baik, hari ini kita bertemu lagi pada materi fikih kelas 8, yaitu membahas tentang materi puasa. Materi-materi berikut ini bisa kamu catat di buku catatan fikih dengan mempost videonya, dan kamu catat di buku fikih dengan lengkap. Dan ketika nanti disuruh kumpul ke sekolah, kamu bawa ke sekolah. Baik, kita masuk yang pertama, pengertian puasa. Ini ada pengertian puasa secara bahasa dan istilah, bisa kamu baca. Kemudian dalilnya itu surah Al-Baqarah ayat 183, bisa kamu baca di sini dan kamu catat. Next, kita lanjut. Syarat dan rukun puasa. Syarat puasa Islam: baligh, berakal sehat, mampu, suci dari haid dan nifas, kemudian dia menetap atau bermukim. Kemudian rukun puasa bisa kamu lihat di sini. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu dimulai dengan niat. Apabila tidak berniat maka rukun puasanya atau puasanya batal. Yang kedua menahan dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Inilah dua rukun puasa yang bisa kamu baca dan kamu catat di buku catatan fikih. Next, kita lanjut. Hal-hal yang membatalkan puasa dan yang makruh waktu berpuasa. Ini dia hal-hal yang membatalkan puasa, ada 7, bisa kamu baca dan kamu catat. Salah satunya makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang lain bisa kamu lihat. Kemudian hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Apa saja hal-hal yang makruh itu ketika berpuasa? Ini dia, salah satunya berkumur-kumur yang berlebih-lebihan, bisa memakruhkan puasanya. Atau banyak tidur ketika berpuasa, dari pagi sampai mau jelang buka ada tidur terus, maka itu bisa makruh puasanya. Inilah hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang makruh ketika puasa, bisa kamu catat di buku catatan. Next, kita lanjut halangan atau disebut uzur berpuasa. Seseorang berhalang berpuasa itu ada dua kategori. Yang pertama, boleh tidak berpuasa tapi dia harus mengqadha puasanya. Apa saja itu? Ini bisa kamu baca. Salah satunya orang yang sedang sakit, yang jika dipaksakan berpuasa sakitnya akan bertambah parah, dia boleh tak berpuasa. Tapi dia ketika baik dia harus mengqadha puasanya, mengganti puasanya di lain hari. Kemudian khusus bagi wanita yang dapat haid dan nifas, dia boleh tidak berpuasa pada hari itu, dan dia menggantinya setelah haid dan nifasnya selesai di hari-hari di luar puasa. Yang kedua, halangan yang kedua, boleh dia tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Siapa saja itu? Fidyah salah satunya orang tua, orang yang sudah tua atau pikun yang berumur lanjut. Dia boleh tidak berpuasa, fidyah wajib mengganti dengan membayar fidyah. Kemudian yang kedua, ibu hamil. Itu juga boleh tidak berpuasa, takut dirinya tidak mampu. Maka dia nanti ketika selesai melahirkan, maka dia membayar fidyah jika mau rayanya nanti. Kemudian yang keempat, ibu yang sedang menyusui anak, itu juga boleh tidak berpuasa tapi dia mengganti dengan membayar fidyah. Inilah halangan orang yang berpuasa boleh dilaksanakan. Tapi kalau dia sehat, kemudian dia tidak sakit, dia tidak hamil, dia tidak menyusui anak, dan tidak ada halangan bagi dia untuk puasa, maka dia wajib berpuasa.
Apabila dia tidak berpuasa, maka dosa dan perbuatan itu akan dia pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Next, kita lanjut hikmah puasa. Yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa. Kemudian yang kedua, puasa sebagai benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan. Yang ketiga bisa kamu baca. Yang keempat dan seterusnya bisa kamu catat di buku catatan fikih. Inilah hikmah puasa. Baik, kita lanjut. Yang terakhir, inilah materi pembelajaran fikih hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Masih sekitar tentang puasa, yang mana kita akan bahas minggu selanjutnya, yaitu tentang macam-macam puasa. Jadi hari ini kita hanya sekitar membahas umum tentang puasa, syarat, hal-hal yang membatalkan puasa, makruh puasa, kemudian dalil tentang puasa, pengertian puasa, dan lain sebagainya. Barangkali ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.